Shalom, selamat siang dan salam sejahtera untuk Anda para pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara Mimbar Agama Katolik. Suatu program yang akan semakin menambah kecintaan serta wawasan tentang iman kekatolikan kita. Para pemirsa yang terkasih, bulan Oktober dalam Gereja Katolik dikenal juga sebagai bulan Rosario, di mana pada bulan ini seluruh umat Katolik diajak untuk semakin berdevosi bersama dengan Bunda Maria. Maka bersama saya Nova Florentina dan juga narasumber kita yang telah hadir di studio, yakni Reverendus Dominus Joseph Gultom. Selamat siang, Pastor. Siang. Iya, kami selama 1 jam ke depan ini kita akan bersama membahas sebuah tema yang akan mengantarkan kita untuk semakin menggali akan semangat dan teladan dari Bunda Maria seturut dengan kitab suci dengan judul Keteladanan Bunda Maria seturut kitab suci. Namun sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita, mari kita saksikan terlebih dahulu persembahan lagu pujian yang akan dibawakan oleh paduan suara Santo Yohanes Penginjil Mandala dengan judul Blessed Assurance.
kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Betapa besarnya rahmat-Mu yang tetap mencintai kami. Walaupun kami manusia jatuh ke dalam dosa, Engkau tetap ingat dengan cinta kasih-Mu dan janji-Mu kepada para leluhur kami untuk menyelamat kami lewat Yesus Kristus Putra-Mu. Dan Yesus Kristus datang ke dunia karena juga Kau percayakan seorang wanita, yaitu Bunda Maria, menjadi sarana keselamatan yang mengandung Yesus Putra-Mu, sehingga Dia dapat hadir di dunia ini sama seperti kami sebagai manusia. Hanya saja Dia tidak berdosa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, semoga kami para putra-putrimu ini juga Kau berikan rahmat-Mu, terutama dapat kami meneladani iman Bunda Maria. Kami dapat merenungkan teladannya yang terdapat dalam kitab suci, sehingga kami pun dapat dikatakan berbahagia. Semua ini kami mohonkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada siang hari ini diambil dari Injil Lukas ayat 1 ayat 46 sampai 55. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Allah yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada umumnya kita semua senang mendengar nyanyian. Kita senang mendengar nyanyian mungkin karena liriknya menyentuh hati kita. Atau mungkin juga karena suasana ketika nyanyian itu dinyanyikan. Suasana batin juga mempengaruhi bagaimana kita menanggapi sebuah nyanyian. Tadi dalam Injil kita mendengarkan nyanyian dari Maria. Kita mengenalnya dengan Kidung Maria. Kita semua tahu bahwa kidung itu adalah nyanyian pujian. Nyanyian pujian dari seorang beriman yang disampaikan kepada Allah. Nyanyian pujian itu tentu datang dari kedalaman hati orang yang melakukannya. Nyanyian pujian itu adalah pengalaman iman. Nyanyian pujian itu adalah juga ungkapan, perasaan, dan juga sekaligus doa permohonan harapan dari seseorang. Dan itulah yang bisa kita lihat
kita dengar dari Kidung Maria dalam Injil tadi. Kata-kata yang ada dalam kidung itu begitu kaya, mengalir dari kedalaman hati, serta pengalaman dari Maria yang terbuka kepada Allah. Kidung itu juga membuat nyata karakter dari Maria, orang yang percaya kepada Allah. Para saudara dan saudari yang terkasih, lewat kidung itu Maria menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah. Dirinya adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Dari dirinya sendiri, dia adalah orang yang rendah. Dan Maria tahu, dari dirinya manusia adalah orang yang tergantung kepada Allah. Dia ada, dia bisa hidup, dia memiliki segala yang dia punya karena rahmat Allah semata. Dari dirinya sendiri, dia tidak apa-apa karena dosa membuat manusia itu menjadi terbuang dari Taman Eden. Itulah kenyataan hidup manusia. Dosa membuat dia tidak lagi mengalami kenyamanan sejati dan menjadi pribadi yang rapuh ketika diusir dari Taman Eden. Akan tetapi, tadi Maria mengatakan perhatian Allah membuat seseorang bisa berbahagia. Yang dia alami sendiri dari pengalaman imannya, dari pengalaman hidupnya. Bagi Maria, Allah telah membuat perbuatan-perbuatan besar pada dirinya. Tentu saja, hal yang terutama adalah dia dipilih menjadi instrumen bagi kelahiran Yesus. Rahimnya dipilih untuk mengandung Sang Putra Allah, Juru Selamat, Mesias Allah beserta kita. Para saudara-saudari yang terkasih, Allah adalah pribadi yang kudus, penuh perhatian kepada kerendahan manusia. Allah tidak menginginkan manusia terus dalam penderitaan dan dalam belenggu dosa. Rahmat-Nya turun-temurun kepada orang yang takut akan Dia. Takut akan Allah berarti seseorang mengarahkan hidupnya, perbuatannya, kata-katanya semua berdasarkan apa yang dikehendaki Allah. Pada dirinya tidak ada lagi kecongkakan karena melihat, merasakan bahwa dia adalah instrumen Allah dalam hidup ini dan semua yang dialami adalah rahmat Allah sendiri. Lewat kidung tadi kita mendengar bahwa Allah tidak pernah lupa memperhatikan orang yang lapar. Lapar dalam arti fisik juga lapar akan hidup rohani. Akhirnya janji Allah tidak pernah pudar. Yang telah dijanjikan pada nenek moyang akan tetap diingat oleh Allah. Seorang Mesias, Juru Selamat akan diberikan kepada kita. Dan Maria adalah orang yang dipilih menjadi sarana yang ikut berperan agar Mesias yang dijanjikan itu ada di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, Maria adalah ibu Yesus dan juga ibu bagi kaum beriman. Sebagai seorang ibu, ia tentu dekat dengan Yesus putranya. Di sisi lain, Yesus sebagai anak yang baik tentu mendengarkan Maria ibunya. Maka ketika kita meminta pertolongan, meminta bantuan Bunda Maria, berdoa kepada Allah lewat Bunda Maria, kita percaya bahwa permohonan itu akan disampaikan oleh Bunda Maria
kepada Yesus putranya. Dan kita juga percaya Yesus putra Allah itu akan mendengarkan ibunya yang bermohon, yang menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Sang Putra. Maka karena itu, para saudara dan saudari yang terkasih, seperti tadi dijelaskan bahwa bulan Oktober adalah bulan Rosario. Kita secara khusus berdoa kepada Allah menggunakan doa Rosario. Marilah kita gunakan waktu yang baik ini. Marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Bunda Maria. Marilah kita juga dengan pengantaran Bunda Maria semakin meningkatkan iman kita. Semakin yakin bahwa Allah juga mencintai kita sebagaimana Ia mencintai Bunda Maria. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa Yesus bertumbuh, berkembang sebagai seorang manusia tentu bukan tanpa asuhan dari Maria, bukan tanpa pengajaran dari Maria, bukan tanpa teladan dari Maria. Maka mari kita para saudara-saudari yang terkasih, umat beriman yang dikasihi Tuhan, kita coba juga mempelajari, mengerti, semakin mengenal Bunda Maria. Dengan demikian kita semakin tahu apa yang perlu kita teladani dari Dia. Kitab suci adalah sarana yang paling baik untuk itu. Kita membaca kitab suci, kita mengerti sedikit-sedikit misteri yang disampaikan di sana secara khusus tentang Bunda Maria. Semoga Allah yang Maha Kuasa tetap memberkati kita. Semoga Putra Maria, Putra Allah itu tetap juga menemani kita sehingga kita pun dengan nyaman dapat menyandarkan diri di pelukan Bunda Maria seperti Yesus sendiri yang tetap kuat. Ketika di kayu salib dia kuat, ketika dia bersama Bunda Maria. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Para saudara-saudari, sekarang mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh paduan suara Yohanes Penginjil Mandala. Judul lagunya Lonceng Maria. Penuh kasih
Ya, para pemirsa yang terkasih, masih bersama kami dalam program acara Mimbar Agama Katolik dengan tema kita pada hari ini yaitu Keteladanan Bunda Maria seturut Kitab Suci. Maka telah bersama kita di studio yaitu Reverendus Dominus Joseph Parasian Gultom atau biasa kita sapa dengan Pastor Joseph. Halo Pastor. Ya, selamat siang. Iya, selamat siang. Sehat Pastor? Ya, sehat. Ya, karena para pemirsa yang terkasih, Pastor Joseph ini merupakan bapaknya anak-anak seminari ya Pastor ya. Boleh dulu dong Pastor perkenalkan. Mungkin para pemirsa, Pastor Joseph ini merupakan rektor seminari menengah Kristus Sakerdos Pematang Siantar. Jadi jauh-jauh dari Pematang Siantar datang ke Medan untuk kita semua. Ya, Pastor boleh menyapa dan juga sehari-harinya itu ngapain saja Pastor selain sebagai rektor di seminari? Baik. Ya, selamat siang untuk kita semua para pemirsa yang melihat acara ini. Saya Pastor Joseph Parasian Gultom. Saya seorang imam diosesan Keuskupan Agung Medan ini. Sekarang ini Bapak Uskup memberi saya tugas sebagai rektor seminari menengah Kristus Sacerdos Pematang Siantar, ya, mendampingi para calon-calon imam. Selain itu, saya juga diberi tugas sebagai pendamping Komisi Kerasulan Kitab Suci. Mungkin karena itu juga saya diminta untuk sebagai narasumber pada kesempatan ini ya. Iya, betul sekali. Ya, terima kasih Pastor, dan kita hari ini akan banyak menggali karena tema kita adalah Keteladanan Bunda Maria seturut Kitab Suci. Namun sebelumnya Pastor, tadi kita sampaikan di hantaran bahwa bulan Oktober menjadi bulan Rosario. Nah, supaya para pemirsa juga semakin tahu, sering bilang doa Rosario. Tapi sebenarnya Pastor, apa arti atau makna dari doa Rosario ini dan seperti apa sih asal munculnya doa ini? Ya, baik. Pertama-tama kita lihat dulu asal usulnya tentu. Iya. Menurut ya cerita bahwa asal usul doa Rosario itu ada ketika Bunda Maria menampakkan diri kepada Santo Dominikus pada tahun 1214. Kepada Santo Dominikus, Maria memberikan rosario dan juga doa. Kemudian Santo ini mendoakan itu dengan rajin dan mengajak orang juga berdoa doa rosario, terutama agar orang-orang yang tidak percaya atau kurang percaya bahwa Yesus, anak Allah itu telah menjadi manusia. Tetapi kemudian sebenarnya penggunaan manik-manik sebagai sarana untuk berdoa berasal dari kebiasaan gereja timur. Para biarawan waktu itu diberikan manik-manik rosario dan begitu dia mereka berdoa, mendoakan berulang-ulang Salam Maria, Bapa kami. Tetapi kemudian pada abad ke-16 mulai ada terstruktur doa itu dengan 5 peristiwa dengan 50-an ya, 3 peristiwa itu.
Dan akhir ini sekarang ada 4 oleh Paus Iya. Fransiskus. Ya. Peristiwa terang tadi ya. Peristiwa Pastor. terang tembang. Iya. Kemudian- Lalu mulai populernya doa rosario ini sejak kapan, Pastor? Ya, itu ada sejarahnya tentu. Ya. Gereja melihat dari pengalaman bahwa Maria begitu membantu, terutama sekitar atau pada tahun 1571. Waktu itu ada peristiwa di Lepanto, Italia. Apa itu, Pada Pastor? masa itu, Iya. tentara, katakanlah pasukan Kristen sedang memerangi musuh. Dan jumlah musuh waktu itu jauh lebih banyak dari pasukan Kristen. Pada waktu itu, Paus Pius kelima meminta agar mendoakan rosario, meminta bantuan Maria. Dan Paus sendiri bersama umat beriman di gereja Maria Maggiore di Roma berdoa mulai subuh sampai petang. Dan walhasil begitulah. Walaupun jumlah sangat sedikit, pasukan Kristen ini berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Dan mulai sejak itulah doa rosario semakin populer, sekitar tahun 1600, 1700 seperti itu. Mulai populer doa rosario. Iya, dan Ya. Dan di dalam doa rosario itu sebenarnya kan kita mendoakan lebih banyak salam Maria. Betul. Kalau kita perhatikan salam Maria itu ada unsur-unsur tertentu yang menarik kita cermati. Pertama yang disampaikan adalah salam dari malaikat kepada Maria, ya kan? Kemudian salam dari Elizabeth kepada Maria yang mengatakan terpujilah buah tubuhmu. Yesus. Dan kemudian adalah doa dari gereja sendiri yang meminta Maria mendoakan. Maka ketika kita berdoa rosario, kita sebenarnya berdoa bersama seluruh umat gereja. Itu adalah doa gereja. Kita mohon kepada Allah lewat pertolongan Bunda Maria atas kebutuhan kita. Iya. Baik, terima kasih. Luar biasa makna dari doa rosario dan banyak kandungan arti dari bahkan doa salam Maria itu sendiri ya Pastor ya. Baik, kemudian Pastor, berdasarkan tema kita pada hari ini yaitu keteladanan Bunda Maria seturut kitab suci, lalu bagaimana kita sebagai umat belajar dari Bunda Maria melalui sikapnya, perkataannya, serta peran dan kata-kata karakternya yang tertulis dari kitab suci, Pastor. Iya, tentu kita harus membaca kitab suci kan. Nah, tentang Maria, dalam Injil itu ada dalam Injil Matius dan Markus terutama. Ketika dikisahkan kisah kanak-kanak Yesus. Memang ada perbedaan antara dua Injil ini. Matius lebih menyoroti peran Yusuf ketika menceritakan masa kanak-kanak Yesus, dan Maria ada disebut dalam kaitan itu. Tetapi Injil Lukas lebih melihat peran Maria dan Yosef disebut dalam kaitan itu. Maka untuk mengerti itu kita harus membaca ini kitab suci ini. Ya kan? Membaca Alkitab kisahnya ini, ya. Iya. Nah, pertama peristiwa Maria menerima kabar dari gembira. malaikat ya. Kata-kata pertama dari malaikat adalah salam engkau yang dikaruniai. Ya kalau kita melihat bahasa Yunaninya, bahasa aslinya, untuk yang dikaruniai dipakai kata kekaritomene. Itu bahasa Yunani tentu. Artinya apa itu, Pastor? Bahasa Yunani dalam bentuk perfektum pasif. Dalam tata bahasa Yunani, kalau dipakai bentuk perfektum, itu mau mengatakan peristiwa itu sudah terjadi sebelum dikatakan pada saat itu, dan juga setelah kejadian itu. Maka ketika dikatakan Maria dikaruniai,
Dia dikaruniai sebelum disapa oleh Malaikat. Maria pada saat itu dan seterusnya. Maka sangat benar kalau dikatakan Maria penuh rahmat. Sejak awal dia sudah berahmat. Maka sangatlah benar. Dan itu saya pikir alasannya kemudian Paus Pius ke-9 tanggal 8 Desember 1854 mengumandangkan dogma yang mengatakan Maria dikandung tanpa noda asal. Karena Maria sudah penuh rahmat sebelum dikunjungi oleh malaikat. Dan Maria sendiri menyatakan hal itu kepada Santa Bernadette ketika dia menampakkan diri di Lourdes. Dia adalah yang dikandung tanpa noda dosa. Oke, jadi makna dari Maria dikandung tanpa noda ini artinya apa, Pastor? Artinya bahwa sejak ada Maria sebenarnya sudah dirahmati. Dia tidak lagi harus berjuang dengan egoisme bawaan seperti kita. Dan itu sebenarnya dosa asal itu kan. Ia secara total terbuka kepada Allah. Nah, di situ dia. Manusia terkadang mengatakan bahwa dia mau terbuka kepada Allah, tapi tangannya tidak betul-betul terbuka kan. Ada masih egoisme, masih ada keinginan-keinginan tersendiri. Maria pada dasarnya terbuka tanpa memikirkan dirinya. Oke. Baik, dan mungkin sedikit Pastor jelaskan lagi terkait tadi keterbukaan Maria. Bahkan ada jawaban dari Bunda Maria, yaitu terjadilah padaku menurut perkataan. Mungkin Pastor bisa jelaskan sedikit saja untuk di sini, Pastor? Iya, terjadilah padaku menurut perkataan. Dalam arti ini, Maria sekali lagi terbuka terhadap rahmat, terhadap apa yang dikehendaki Allah untuk dilakukannya. Ya, dia tidak lagi berpikir tentang dirinya sendiri. Dia siap untuk tugas yang diberikan, misi yang diberikan Allah, yakni rahimnya dipakai untuk mengandung Yesus Sang Juru Selamat. Iya. Di situ dia. Baik, sangat menarik sekali. Baik, Pastor, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Tapi sebelumnya kita akan saksikan kembali satu lagu pujian yang berjudul Aku Melayani Tuhan yang akan dibawakan oleh paduan suara Santo Yohanes Penginjil Mandala. banyak rintangan yang datang menghadap, aku tetap
bertobat kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Aku melayani segala rendah hati, layani Tuhan. Aku melayani segala rendah hati, layani Tuhan. Layani Tuhan. Layani Tuhan. Baik para pemirsa yang terkasih, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita seputar tema kita yang sangat menarik hari ini, yaitu berjudul Keteladanan Bunda Maria seturut Kitab Suci. Dan narasumber kita yang hadir pada siang hari ini juga merupakan pendamping dari Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Jadi sangat menarik sekali ya. Nah, Pastor tadi sudah Pastor lebih jelaskan apa itu doa rosario dan kemudian lewat berita Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Lalu dalam Injil yang tadi Pastor bacakan yaitu Maria mengunjungi Elisabet, saudaranya Elisabet. Sepertinya arahnya ke situ ya Pastor ya. Nah, bagaimana lalu kita melihat peran ataupun keteladanan dari Bunda Maria lewat peristiwa ini Pastor? Ketika Maria mengatakan iya, Iya. ya, artinya dia menerima misi yang diberikan Allah kepadanya. Sebenarnya pada saat itulah perjanjian baru mulai. Iya, Karena keselamatan ya. pada waktu itu ada orang yang bersedia menerima dengan ketulusan hati maksud Allah untuk menyelamatkan manusia. Dari segi kemanusiaan, ketika seseorang menerima rahmat sebesar itu, tentu dia maunya mengundurkan diri atau berenunglah ya Iya, kan. betul. Itu kan berdua lebih banyak. Tetapi Maria ya. bukan begitu. Dia merasa bahwa rahmat yang diberikan kepadanya harus juga dibagikan kepada sesama. Dia pergi mengunjungi Elisabet dan itu jarak bukan dekat ya, karena Maria di Galilea itu di sebelah utara ya, dan Elisabet di Yerusalem itu sekitar cukup jauh. Berapa Tapi hari begitulah dia bisa berusaha untuk itu. Ya kalau zaman sekarang kan masih gampang. Zaman dulu harus jalan kaki. Kalau sekarang sudah ada pesawat ya. Tetapi karena semangat dari Maria ya, untuk menyampaikan kabar sukacita ini. Dia ingin berbagi kegembiraan kepada Elisabet. Dia juga kan di dalam kabar itu dikatakan bahwa Elisabet yang sudah tua mengandung. Dia juga mungkin ingin tahu seperti apa. Bukan ragu, tetapi mungkin dia juga mau membuktikan juga seperti apa itu. Dan terutama yang menarik adalah ketika mereka bertemu, bayi dalam rahim Elisabet melonjak. Dan itu kan Maria kan sepertinya membawa bertemu dua pribadi besar. Nah, itulah Maria di situ membawa rahmat, membagikan rahmat kepada orang-orang kemanapun dia pergi. Maunya begitulah kita orang-orang Kristen. Kemanapun kita ya bisa membagikan rahmat kepada orang-orang kita jumpai. Tidak boleh
ditahan-tahan ya Pastor, harus diberikan berkat itu dan Karena rahmat itu dibagikan. kita terima cuma-cuma, namanya pun rahmat dan Iya. gracia cuma-cuma, kita bagikan juga kepada sesama. Iya, baik, menarik sekali Pastor. Lalu ada lagi dalam kitab suci satu kisah juga yang menceritakan tentang peran Maria ketika Yesus dipersembahkan di Bait Allah dan juga yang ketika Yesus hilang dan diketemukan di Bait Allah. Nih, Iya, bagaimana juga peran dan teladan yang bisa kita ambil dari kejadian ini, Pastor? Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Setiap anak laki-laki sulung adalah milik Allah. Karena mengingat bagaimana Allah menyelamatkan anak sulung orang-orang Israel ketika di Mesir. Anak sulung orang-orang Mesir Iya. terbunuh. Maka anak sulung itu adalah milik Allah. Maka seorang anak sulung harus ditebus dari Allah. Betul. Dan ada ritusnya untuk itu. Dengan demikian dia akhirnya menjadi sah, menjadi milik Allah. orang tuanya. Tetapi pada Yesus ada agak menarik. Ketika dia Persembahkan. diserahkan di bait Allah, itu juga secara simbolis mengatakan dia bukan milik orang tuanya lagi. Iya. Apalagi Simeon, nabi yang ada di situ mengatakan kepada Maria, sebuah pedang akan menembus hatimu. Artinya apa itu, Pastor? Artinya bahwa menjadi ibu dari Yesus, ibu Mesias, bukan hanya menjadi sebuah kebahagiaan, menjadi ibu raja, tetapi juga adalah seorang ibu yang ikut menderita. Menderita melihat anaknya menjalani jalan salib. Tentu kita tahu semua bagaimana Maria juga setia dalam jalan salib sampai di bawah salib. Iya. Nah, itu dia. Jadi di situ dia artinya bahwa sebuah pedang akan menembus hatimu. Oh, itu artinya ya, Pastor ya. Lalu itu ketika Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Ya. Kalau yang ketika Yesus diketemukan di Bait Allah, nah ini juga Ya. ada Lebih lagi. tepatnya sebenarnya Yesus hilang di bait Allah. Oh, ya. hilang. Lalu Hilang di ketemukan Bait Allah. kemudian kan, Oke. karena dibawa ke 3 sana hari. 12, tapi Iya. pulang Maria dan Yusuf mereka tidak menemukan dia bersama, tetapi rupanya di bait Allah. Nah, disinilah bagaimana perasaan seorang ibu. Dia semakin menyadari bahwa anaknya itu bukan miliknya. Iya. Ya, dia adalah putra Allah. Dia punya misi tertentu. Dia harus melaksanakan tugasnya. Maria sebagai ibu harus merelakan dan membiarkan Yesus sendiri melakukan apa yang menjadi misinya. Dan kita orang Kristen sering menginginkan Yesus milik kita sendiri. Tidak membiarkan Yesus untuk biarlah dia lakukan tugasnya, kita menerima rahmat dari tugas yang dilakukan Yesus itu sendiri. Begitu kira-kira saya pikir. Baik, terima kasih Pastor. Nah, tadi Pastor sudah sebutkan bahwa kesetiaan Bunda Maria itu bahkan sampai menemani Yesus sengsara di kayu salib itu ya Pastor ya. Dan tentu kalau kita ingat kisah sengsara Yesus itu, peran Maria cukup luar biasa. Nah, ini bisa Pastor sambungkan lagi lewat tadi penjelasan Pastor itu. Ya, kalau kita ikuti Injil Yohanes, Maria dikatakan setia sampai di kayu salib. Di bawah salib melihat anaknya disalib. Wah, mungkin sebagai seorang ibu bisa dibayangkan kalau seorang anak begitu, bagaimana rasanya? Aduh, udah. Apakah itu akan sanggup menerima itu? Tetapi begitulah Maria.
Apa yang dikatakannya terjadilah kepada menurut perkataanmu, dihayatinya. Dia merelakan Yesus, bahkan menemaninya dalam misinya, dalam tugasnya, sampai tersalib, melihat putranya sendiri dari kandungannya tersalib di situ. Dan dia setia dan hanya mengatakan, terjadilah kepadaku menurut perkataan. Inilah sekali lagi keterbukaan, penyerahan total dari seorang beriman kepada Allah. Dia percaya Allah lebih tahu apa yang harus dialami seorang manusia. Dan dia yakin bahwa Allah punya rencana yang baik menyelamatkan, membahagiakan manusia. Iya. Saya pikir ke situ. Mendengar penjelasan Pastor sebagai ibu, saya semakin tersentuh, Pastor. Ya, luar biasa teladan yang diberikan Bunda Maria kepada kita, ya memang harus kita belajar untuk semakin meneladani. Dan ada satu lagi, Pastor, kalau kita sering juga mendengar tentang kisah perumpamaan atau bukan perumpamaan, mukjizat Yesus yang pertama, itu mengubah air menjadi anggur. Ya. Bahwa peran Bunda Maria juga ada di situ ya, Pastor ya. Kita mengikuti Injil Yohanes sekarang itu. Oh, ya. iya. Di Injil Yohanes itu perkawinan di Kana. Iya. Ya. Bagi penginjil Yohanes, perkawinan di Kana itu memiliki makna simbolis. Ya, pengantin pria dan wanita. Ya, menyimbolkan pengantin pria Yesus dengan gereja. Perkawinan mistik iya. Yesus dengan gereja. Dalam perkawinan di Kana, Maria hadir. Dan perkawinan antara Yesus dengan katakanlah gereja itu ya dikatakan dalam Injil Yohanes itu dimaknai ketika disalib dan kemudian itu dimeteraikan lewat kebangkitan. Nah, dalam dua peristiwa ini Maria hadir. Ya. Artinya Maria memperhatikan kebutuhan, kekurangan dari mempelai wanita. Gereja dilihat secara teologis adalah mempelai wanita. Nah, kemudian di sini juga bisa dilihat bahwa Maria juga akan hadir ketika gereja membutuhkannya. Maka Maria di situ adalah sebagai pengantara. Menarik bahwa Maria ketika perkawinan di Kana tidak meminta Yesus untuk mengubah air menjadi anggur, hanya mengatakan mereka kekurangan dari mereka. Mereka kekurangan anggur. Ya, di situ dia. Tapi begitulah seorang anak mengerti keinginan ibunya tentunya kan. Dan di sisi lain Maria tentu tahu bahwa Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Dan putra Allah sendiri pun jauh lebih berbelas kasih daripada yang kita pikirkan. Dan kemudian diharapkan bahwa sebagai manusia kita tidak akhirnya mengikuti ego kita. Kita terkadang kan dalam doa seperti memaksa Allah untuk mengabulkan mengikuti kemauan kita. Tapi Maria hanya mengatakan inilah kekurangan. Dan terserah mau buat apa. Seperti itu kira-kira kan. Dan akhirnya memang pengantin itu tidak kekurangan, bahkan dipuji. Kan? Begitulah kira-kira peran Maria dalam gereja. Dia melihat kebutuhan anak-anaknya, melihat kebutuhan gereja, dan menyampaikannya kepada Yesus. Baik, terakhir Pastor, apa kira-kira pesan dan ajakan yang bisa Pastor berikan kepada seluruh pemirsa TVRI yang saat ini sedang menonton acara kita ini? Bagaimana supaya kita semakin dapat meneladani Bunda Maria dalam kehidupan kita sehari-hari, Pastor? Ya, tadi kita banyak kita mendengar ya keteladanan, tapi satu hal mau saya sampaikan pada kesempatan ini adalah soal kesetiaan dan komitmen akan janji. Maria sekali mengatakan ya, dia setia pada janji itu. Dia percaya Allah akan memperhatikan dan mengurus semuanya. Kita orang beriman sering juga berjanji kepada Tuhan, pada sesama. Tetapi kita juga sering mengingkarinya kan. Itu kelemahan kita memang. Tetapi marilah
meminta kepada Bunda Maria, meneladani dia, membaca-baca dalam kitab suci teladan hidupnya, kiranya kita dikuatkan untuk tetap setia pada janji kita, belajar pelan, sedikit demi sedikit kita menjadi orang yang punya komitmen. Itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik, terima kasih Pastor. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita Sama-sama siang untuk hari kita. ini. Dan para pemirsa yang terkasih, demikianlah perbincangan kita seputar tema kita yang sangat luar biasa hari ini, yaitu keteladanan Bunda Maria seturut kitab suci. Semoga lewat acara kita pada siang hari ini semakin membawa kita untuk semakin meneladani dan semakin dekat dengan Bunda Maria, serta terus berdoa bersama Bunda Maria agar sampai kepada Yesus Sang Putra. Baiklah para pemirsa, acara kita akan kita tutup dengan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh paduan suara Santo Yohanes Penginjil Mandala dengan judul Ave Maria. Tetapi sebelumnya kita mohon doa dan berkat dari Pastor Joseph. Berdiri ya. Ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami selalu bersyukur kepadamu atas rahmat-Mu. Terutama kesempatan ini, kami berbincang sejenak mencoba menggali begitu besar rahmat-Mu kepada manusia lewat Bunda Maria. Dan kami ingin meneladani imannya yang begitu besar. Maka kami mohon berkati kami semua, para umat-Mu, agar kami dari hari ke hari semakin teguh dalam iman, tetap setia kepadamu, walaupun banyak pergulatan dalam hidup kami, tetap mengarahkan diri kepadamu seperti Bunda Maria. Kami mampu mengatakan, terjadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Semua ini kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.